Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pertemuan ke-9 ya, pada mata kuliah manajemen bank syariah. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan manajemen likuiditas perbankan syariah ya. Apa itu manajemen perbankan syariah? Manajemen likuiditas ya perbankan adalah definisinya adalah kemampuan suatu lembaga perbankan ya dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka pendek ya. Jadi di mana manajemen likuiditas itu sangat penting sekali dalam manajemen perbankan, di mana dia bisa memperhitungkan pemenuhan ya, pemenuhan kewajiban jangka pendek ya, jangka pendek, seperti dia bisa membayar biaya operasional ya, dan misalkan dia karena di sana ada tabungan gitu yang setiap saat nasabah itu akan tarik tunai ya, baik itu di tabungan biasa ya, atau tabungan deposito ya. Sewaktu-waktu ketika nasabah ingin menarik dananya, dana itu tersedia di perbankan. Itulah disebut sebagai manajemen likuiditas. Ya, ketika manajemen likuiditas tidak dapat dipenuhi, maka akan menjadi masalah yang sangat besar ya. Sehingga perbankan itu bisa menjadi dianggap tidak liquid ya. Kemampuan tersebut meliputi antara lain tadi ya, pertama kemampuan menyediakan dana pada nasabah memerlukan penarikan dana depositonya ya. Yang kedua adalah kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan tanpa penundaan ya. Dan yang ketiga adalah kemampuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap liquid ya, yang tadi saya sebutkan. Itu 3 syarat ketika bank itu sehat ya dalam manajemen likuiditasnya, sehingga tidak dilikuidasi. Artinya dilikuidasi itu dianggap sebagai bank gagal ya. Kemudian ada beberapa teori terkait dengan manajemen likuiditas perbankan. Pertama ada teori of shiftability to the market, yaitu sebagai kondisi suatu perbankan ya. Kalau di sini kondisi suatu perbankan akan terjamin jika bank tersebut menempatkan salah satu kebijakan finansialnya dengan membeli dan memiliki commercial paper. Di sini biasanya ya kebijakan yang di sini di mana bank itu ya memiliki saham ya di bursa efek atau di beberapa perusahaan ya. Di mana teorinya di mana untuk memenuhi likuiditas tadi, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tadi, bank memilih untuk berinvestasi di commercial paper atau surat berharga dari perusahaan atau negara, dan juga bisa juga membeli obligasi yang dikeluarkan oleh negara ataupun obligasi yang dikeluarkan oleh daerah. Yang selanjutnya, kepemilikan portofolio commercial paper tersebut akan menjadi current asset ya, current asset atau aset yang dapat dicairkan ya, perusahaan yang sewaktu-waktu bisa diuangkan. Sehingga ketika terjadi sesuatu ya, saham ini ya sama akan menjadi current asset ya, current asset di mana ini bisa diuangkan, dicairkan saat kapanpun ya, disebutkan aset ya. Bagaimana cara dengan menjual saham atau aplikasi tadi ya. Nah, itulah yang disebut sebagai teori of shiftability to the market. Nah, selanjutnya ada teori the anticipated income theory, di mana kemampuan seorang debitur dalam membayar pinjamannya dengan melihat pada future income
debitur yang bersangkutan. Dengan future income seorang debitur semakin baik, maka akan menjamin kelancaran pembayaran secara tepat. Jadi di mana ya debitur itu orang yang mengajukan pembiayaan ya, itu dilihat future income. Nah, di mana bank itu melihat apakah debitur itu memiliki potensi ya di masa depan yang sustainability, yang berkelanjutan usahanya tuh. Ya, misalkan usaha yang sekarang ya kayak cloud gitu, usaha clouding, kemudian usaha startup gitu ya, startup gitu. Nah ini di mana antisipasinya adalah di mana bank melihat future income dari seorang debitur. Dengan kata lain, schedule pembayaran seorang debitur itu dilihat dari future income, dan harus diingat bahwa tidak setiap debitur adalah seorang self liquidating ya. Jadi ini antisipasinya adalah di mana bank harus punya analisa pasar yang bagus ya. Di sini berarti debitur itu seorang debitur ya, misalkan UMKM gitu memiliki kira-kira di masa depan itu pasarnya sangat bagus ya. Itu antisipasi. Kemudian yang ketiga adalah commercial loan theory ya. Di mana untuk memenuhi jangka pendek ya, bank itu disebut juga productivity theory of credit ya, memfokuskan pada pembiayaan. Ya. Jadi semakin banyak pembiayaan ya dia semakin bagus ya. Semakin profitnya semakin bagus ya. Jadi terus ditarget si kepala cabangnya, ditarget ya, marketingnya untuk sebanyak-banyaknya mencari nasabah ya, pembiayaan debitur ya untuk disalurkan ya. Nah, baik itu konsumtif maupun produktif ya. Konsumtif misalkan ke kredit card ya untuk belanja, untuk pembelian rumah, pembelian mobil, kendaraan, sebagainya. Kemudian untuk UMKM ya yang produktif ya. Semoga semakin banyak harus disalurkan. Sehingga berpotensi tadi ya profit. Karena kan pembiayaan ini, financing itu menjadi atau loan ya peminjaman ya, itu menjadi satu pemasukan terbesar ya, profit terbesar dari suatu bank. Jadi fokus kepada komersial loan theory di mana pembiayaan menjadi hal yang utama ya difokuskan. Jadi ditarget si kepala cabang untuk mensalurkan pembiayaan. Kemudian teori doctrine of asset shiftability di mana teori ini melihat kondisi pasar yang sudah berada dalam kondisi yang benar-benar stabil. Ya, di mana ini kondisi pasar ya. Kondisi pasar yang telah stabil ya. Setelah stabil, dengan artian demand and supply yang masuk ke pasar pasti selalu terserap atau dapat diserap oleh pasar ya. Jadi ini dalam kondisi di mana keadaan ekonominya sedang bagus ya, pertumbuhan ekonominya bagus sehingga di mana supply and demand-nya dapat terprediksi lah sesuai dengan dapat diprediksi ya. Dan ini aman ya. Misalkan di supply ya sama dengan demand-nya bagus ya sesuai dengan ekspektasinya. Jadi DPK-nya banyak ya. Yang bagus kan ketika dia DPK dan pihak ketiganya ada sama dengan debitur ya disalurkan. Sehingga dana pihak ketiga ini ya dapat bank mempunyai dana yang cukup besar ya karena banyak nasabah yang menyimpan dana, bank juga dapat menyalurkan dana itu ke debitur ya sehingga dapat income yang semakin besar pula ya. Itu di mana teori doctrine of asset shiftability itu yang sangat diharapkan. Likuiditas dan financial distress. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan
perusahaan tersebut memasuki masa sulit keuangan atau financial distress ya, masa sulit ya, di mana jika kondisi kesulitan tersebut tidak dapat diatasi maka bisa berakibat kebangkrutan usaha ya. Jadi harus segera ditangani. Untuk menghindari kebangkrutan dibutuhkan berbagai strategi, kebijakan, dan bantuan eksternal dan internal ya. Gitu. Banyak sekali. Ini silahkan kalian di tugas baca ya, financial distress, cara menangani strateginya. Di sini tugas baca. Oke. Financial distress. Kemudian ada financial distress adalah penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadi kebangkrutan atau likuidasi ya. Financial distress dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya baik likuiditas maupun solvabilitas. Jadi di mana financial distress itu dimulai ketika si bank itu ya, bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek ya, memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, sehingga ini menjadi indikator ya bahwa bank itu mengalami likuidasi, hampir menuju ya. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan dua metode ya. Ada stock based insolvency dan flow based insolvency. Stock based insolvency adalah kondisi yang menunjukkan ekuitas negatif dari neraca perusahaan. Ini ya, di mana ekuitas negatif dari perusahaan, dari neraca ya. Jadi kalau lihat di laporan keuangan, ekuitasnya atau modal ya negatif minus modalnya. Ya, negatif net worth atau tidak bertumbuh ya, tidak negatif net worth. Ya, tidak tumbuh ya. Jadi dari probabilitasnya minus, modalnya terkikis ya, sehingga kalau modalnya terkikis dan profit minus, maka dia negatif pertumbuhannya ya, tidak bertumbuh atau tumbuhnya ke bawah, negatif. Kemudian flow based insolvency ditunjukkan di mana kondisi arus kas operasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban lancar perusahaan, di mana di sini biaya operasional ya, operasional lebih tinggi ya, biaya operasional tinggi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Nah, ini dilihat bisa dari BOPO ya, namanya BOPO. Biaya operasional dibagi pendapatan operasional ya. Ini. Nah, ada nih di laporan keuangan ya. Ini ada standarnya ya. BOPO itu harus tidak lebih dari 90% ya. Yang bagusnya di bawah 90% BOPO ya. Meskipun ada yang bagus juga, yang rendah-rendah banget nggak bagus juga sebenarnya. BOPO itu yang range-nya adalah sekitar 60 sampai 85 ya, yang bagusnya ya. 85%. Ya, bisa dilihatnya di sana. Kalau BOPO-nya di atas 85 atau hampir 95, oh itu harus segera diantisipasi. Ini pernah dia alami Bang Muhammad kemarin. Caranya gimana? Strateginya bisa jadi penutupan bank cabang ya, kantor cabang. Ya, di kantor cabang ditutup ya, yang tidak efisien. Ya. Jadi penutupan kantor cabang ya, yang dianggap tidak efisien, tidak efektif ya ditutup ya, yang tidak menghasilkan. Itu salah satu untuk mengurangi biaya operasional ya, atau pengurangan tenaga kerja dan sebagainya ya. Ada dua cara metode untuk mengetahui ketidakmampuan ya tadi ya. Kemudian
sebuah bank tidak akan mengalami kebangkrutan secara tiba-tiba, ya, tidak akan. Karena pasti ada gejala-gejala yang tadi ya. Ya, ini tugasnya OJK ya untuk menganalisa, sehingga kalau kita kalau manusia sebelum meninggal itu ada sakit dulu ya, ada gejala-gejala demam, sakit gitu ya. Itu juga banknya sama ya. Nanti ada analisa kesehatan bank ya. Jadi bank juga sama ada gejala-gejala di mana sebelum dia bangkrut, mati gitu ya. Ada gejala-gejala yang bisa dianalisa, bisa disembuhkan lah ya. Ya. Nah, sehingga tadi proses dari dia dinyatakan bangkrut itu panjang ya, rumit gitu ya. Model kajian perspektif teoritis pertama ya. Model ini menggunakan metode deduksi dalam kajiannya. Penurunan model dengan melihat kondisi normatif suatu perusahaan yang pilot ya. Jadi dilihat ya dari metode deduksi. Yang kedua adalah kajian empiris ya. Metode menggunakan metode induksi ya. Nah, kemudian ini salah satu metode untuk melihat bank itu sehat atau tidak ya. Metode Z-score-Altman. Ini salah satu, boleh nih kalian ini sebagai PKM ya. Penelitian ini banyak skripsi ya. Skripsi yang pakai ini banyak ya. Kalian boleh searching di Google GS, Google Scholar ya. Kalian ketik aja nih. Model Z-score-Altman banyak keluar tuh. Ya. Ini metode untuk mengukur ini kayak gini, misalkan kita masukin ini kan di laporan keuangan semua ya. Ini ada softwarenya. Total liability ada di laporan keuangan. Jadi kalian harus punya tuh laporan keuangan ya. Current asset ada laporan keuangan. Current liability, EBIT itu earning before interest and tax. Jadi keuntungan kotor lah, laba kotor lah ini kalau bahasa ini ya. EBIT itu laba kotor, earning before interest and tax. Sebelum dipotong bunga dan pajak ya. Retained earning after retained earning itu after interest and tax. Jadi keuntungan setelah dipotong pajak dan bunga. Nah, net sale itu laba bersih ya. Bersih dan market capitalization ya segini ya. Ini semua ada di laporan keuangan. Sehingga ini bangkrut zone. Wah, ini dalam perusahaan ini dalam zona bangkrut. Nah, karena nilainya minus 0,67. Bagaimana zona amannya ketika nilainya di atas 2,6. Ketika Z-nya, nilai Z-score-nya itu harus di angka 2,6. Nah, gray zone, ya ini zona ya hati-hati ya. 1,1 dan 2,6. Dan bangkrut zone itu di bawah 1,1 ya. Ini kalian bisa pakai ya, ini Altman Z-score, ada softwarenya ya. Digunakan sebagai alat kontrol terukur terhadap status keuangan suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan ya, financial distress. Ini kalau itunya panjang ya, kalau secara matematisnya, kalau manualnya panjang ya. Tapi sudah ada softwarenya, jadi tidak usah lagi di ini ya. Penggolongan financial distress, 5 penggolongan yang disebut bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Pertama, ada yang disebut sebagai financial distress kategori A. Ya, di mana kondisi di mana perusahaan nyatakan benar-benar berbahaya. Wah, dia. Ini dinyatakan ini perlu adanya bailout. Bailout itu dana talangan dari LPS ya. Nah, kayak kemarin tuh Century gitu ya. Financial distress kategori B. Kondisi berbahaya pada saat ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berkas aset yang dimiliki. Jadi ini masih bisa diselamatkan ya. Masih dengan strategi-strategi ya. Kayak Garuda gitu kalau di Indonesia ya.
Kemudian financial distress kategori C, di mana perusahaan dianggap masih mampu menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber internal. Jadi ini bisa mencari investor. Ini kemarin Bang Muhammad ini masih C ya. Tapi sekarang udah sehat nih Bang Muhammad kalau dilihat. Banyak investor yang masuk ya. Termasuk yang kemarin terakhir itu Badan Pengelola Ibadah Haji BPIH ya, Badan Pengelola Dana Haji itu menginvestasikan dana abadinya di Bank Muamalat ya. Kemudian distress kategori D adalah pada kategori perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer. Ini misalkan kayak sekarang nih ya, kayak pandemi, banyak bank yang mengalami distress kategori di mana ini ditunjukkan dari NPF yang tinggi ya, non performing financing atau kredit macet yang tinggi karena pandemi ya. Ya, ini bisa bangkit lah insya Allah ya. Kita masih kadang kategori D. Nah, kemudian keputusan menyelesaikan financial distress juga bisa dilakukan ya. Ini bisa ya. Ya. Ini bisa dilakukan dengan menjual obligasi atau menerbitkan saham baru bagi perusahaan yang udah IPO, inisial public corporate. Kalau yang bank syariah yang sudah IPO itu BSI aja ya. Namanya BRIS ya. BRI Syariah dulu. Jadi masih BRIS ya, terdaftar di Bursa Efeknya. Maka BRIS itu sebagai company survival ya. Jadi karena dia sudah IPO ya, ini kita IPO. Inisial public corporate atau sudah melantai bursa. Atau meminjamkan ke perbankan lain atau menerbitkan right issue. Right issue adalah penjualan saham terbatas yang dikhususkan kepada pemilik saham lama saja. Jadi bisa menerbitkan right issue, menjual saham, menjual obligasi ya, ketika untuk memenuhi tadi menyelesaikan financial distress tadi. Obligasi ya, keuntungannya adalah obligasi tanpa ada jaminan dan ada yang ada jaminan. Maksudnya namun jaminan tersebut bersifat jadi obligasi itu adalah investasi yang jaminannya dari yang mengeluarkan obligasi ya. Biasanya dari negara ya. Dan Pemprov biasa juga ya. Jadi ada jaminan lah bahwa akan dibayarkan. Tapi obligasi nggak syariah. Karena kupon ini bunga banget, ini riba ini. Ini obligasi ini kalau kalian pelajari ini termasuk riba ya. Ada obligasi syariah ini lebih ke sukuk ya, sukuk. Ya, kepemilikan. Obligasi konversi ya, obligasi konversi kerugiannya pada saat bunga obligasi tidak sanggup bayar secara tepat waktu dan sering terlambat, maka pemegang obligasi akan dirubah menjadi pemegang saham. Jadi kalian pernah dengar ya bahwa utang negara sampai 4.000 triliun ya. Pernah dengar ya? Di beberapa. Itu hampir 70% sampai 80% utang obligasi negara itu. Ya, sisanya dari utang negara lain, dari Bank Dunia dan sebagainya ya. Jadi nggak ada yang negara lain yang berani meminjamkan sampai segini, nggak ada. Cina, negara Amerika, nggak mungkin punya uang 4.000 triliun untuk Indonesia, nggak mungkin. Nggak. Siapa yang bisa meminjamkan negara sampai segini 4.000 triliun? Masyarakat, perusahaan, patungan melalui obligasi. Ya, jadi negara itu hutang yang paling besarnya adalah hutang obligasi. Kepada siapa? Kepada investor. Investornya masyarakat, perusahaan yang membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Biaya cetak obligasi lebih murah ya keuntungannya. Kemudian ini ada, kalau obligasi ada kupon ya, namanya kupon ya. Jadi pemerintah itu bayar kupon ya. Ini riba lah misalnya, ya. Ada fatwanya.
Perusahaan berkewajiban membayar bunga obligasi tiap periode. Ini bunga ya. Kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak mampu menyediakan, maka obligasi menjadi salah satu pilihan yang realistis ya. Perusahaan harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik secara sistematis dan perlu selalu mengamati secara komprehensif ya. Ya, tapi kalau sukuk ini, sukuk itu ada juga pemerintah juga sama itu untuk membiayai proyek-proyek nasional ya. Nah, sehingga kalau sukuk itu biasanya ini ya untuk infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan itu biasa pakai sukuk pemerintah itu. Nah itu biasanya kepemilikan dari proyek itu ya. Kalian beli sukuk berapa juta, 10 juta ya satu lembar. Nanti kalian memiliki senilai 10 juta untuk proyek ya bandara misalnya Pak ya. Nah, itu syariah kalau itu ya. Cukup. Kemudian saham, right issue. Right issue tadi ya, menjual saham kepada pemegang saham sebelumnya. Itu right issue ya. Perusahaan bisa memperkecil resiko yang timbul karena permasalahan dapat diselesaikan dengan pembagian dividen. Jadi kalau saham itu income-nya dari return-nya dari dividen dan capital gain. Ya. Dia cetak kertas saham tinggi ya dalam jumlah yang banyak ya. Itu kerugiannya. Perusahaan dapat mempublikasikan kinerjanya secara jauh lebih sistematis. Jika kerugiannya jika pembayaran dividen terlambat dibayar, maka publik akan menganggap itu sebagai sinyal yang negatif. Atau boleh nggak sih? Oh, bisa gini. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih ini apa? Bahwa perusahaan itu tidak membagikan, boleh aja. Jadi sebenarnya nggak harus bagi dividen juga ya. Itu tergantung dari RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi dividen itu bisa juga ada laba yang ditahan sebutnya ya. Laba yang ditahan itu untuk ekspansi misalkan ya. Jadi nanti dikeluarin tuh semua tuh laporan keuangan oleh direksi gitu di rapat umum pemegang saham bahwa laba sekian. Mau dibagikan nggak? Gitu dividen. Kalau semua sepakat bagian ya bagikan. Kalau misalkan sepakat laba ditahan untuk ekspansi sehingga bisa lebih besar perusahaannya. Ya enggak juga sih. Itu ya. Itu saham ya. Saham. Kemudian right issue tadi yang saya sebutkan. Ini penjualan saham ke beberapa pemegang saham sub. Jadi nggak dipublish ya. Tidak harus meminjam ke bank ya. Jadi cukup saja menjual right issue ya saham baru. Harus membayar dividen, nggak harus sih sebenarnya sih. Tidak memperhitungkan suku bunga ya, harus menanggung biaya cetak saham. Ya. Untung rugi perusahaan yang hanya berurusan dengan pemilik saham, itu biaya pertemuan dengan komisaris, permasalahan bisa diselesaikan secara internal, informasi benar tersebar. Oke. Jadi memang right issue itu kenapa right issue? Karena jadi nggak terlalu banyak yang udah kenal aja lah biasanya gitu kalau bahasa itu. Jadi saya menawarkan saham kepada yang sebelumnya, yang pemilik saham sebelumnya, nggak dulu ke publish gitu ya. Kemudian definisi resiko, kita masuk ke resiko likuiditas ya. Resiko rasio likuiditas merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek ini ya. Jadi resiko perbankan itu yang paling tinggi adalah resiko likuiditas, di mana bank tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk menganalisa secara lebih dalam tentang risiko likuiditas, maka perlu dilakukan analisa. Yang pertama, analisa arus kas, analisa kewajiban jangka pendek, kemudian melakukan analisa terhadap arus dana jangka pendek. Ya. Sebab terjadinya risiko likuiditas adalah hutang perusahaan yang berada pada extreme leverage. Jadi di mana hutang itu melebihi kemampuan dia, ke modal yang dimiliki, aset yang dimiliki, disebut extreme leverage. Maka hutang itu boleh nggak sih? Ya kok boleh hutang itu bagus ya. Hutang itu bagus ya hutang ya. Kalau dia tidak di bawah hutang bisa dikuasai modal terjangkau dengan manusia kan gini lah contohnya.
Misalkan kamu punya perusahaan, kamu itu asetnya, total aset kamu itu adalah 1M. Aset perusahaan kamu 1M. Maka kamu itu boleh berhutang itu maksimal 60% ya, 60% dari total aset, yaitu 600 juta. Ya. Jadi kamu boleh berhutang maksimal 600 juta. Ada teori ini. 600 juta, 60%. Karena ketika kamu nggak bisa bayar, kamu bisa memenuhi hutang itu dari aset ini. Tapi kamu nggak habis, aset kamu masih ada 40% lagi. Pakai 40% itu untuk bangkit, gitu ya. Karena kan namanya perusahaan, kita harus memaksimalkan aset kan. Misalkan begini, ada tukang apa? Tukang jahit. Tukang jahit itu dia ordernya banyak 1000 misalkan. Tapi dia hanya mampu memproduksi seharinya 20 potong. Ya, karena mesinnya cuma 2. Satu mesin hanya bisa memproduksi 10 per hari, 10 potong baju misalkan. Ya. Maka dia butuh 100 misalkan, 100 potong, 100 mesin jahit untuk memenuhi. Nah, untuk memenuhi 100 itu ya Kak, dia harus hutang ya. Membeli mesin itu kan dia nggak punya modal, dia harus hutang, harus pembiayaan. Mungkin nggak hutang, pembiayaan ke bank ya dengan mudharabah, dengan murabahah dan sebagainya. Ya, tapi tadi syaratnya dia ini ada teori bahwa 60% ya maksimal dari total aset yang dia dimiliki. Sehingga kalau misalkan asetnya 1M, hutangnya 2M, yang kacau nih. Habis semua nih. Semua asetnya habis, kemudian dia nggak tahu 1M lagi dari mana. Nah, itu susah bangkitnya. Jumlah hutang dan berbagai tagihan yang datang jatuh tempo. Jadi untuk obligasi juga jangan banyak-banyak. Jadi perusahaan itu kan jangan pintas atau pemerintah obligasi aja keluarin obligasi ya. Karena obligasi itu kan ya apalagi kalau yang grade-nya A ya. Pemerintah itu grade-nya A ya. Grade AA plus wah grade-nya. Kan laku tuh obligasi. Enak kan? Jadi dapat dana segar tanpa harus berhutang gitu. Obligasi itu sebenarnya jalan pintas. Meskipun tadi harus menawarkan kupon yang bunga. Nah, ini jatuh temponya ini berbarengan semuanya. Bagaimana kalau gagal bayar ya? Jadi grade-nya bisa turun reputasinya. Perusahaan memiliki kebijakan yang salah ini ya. Bisa jadi ya, kebijakan strateginya salah, kebijakannya salah. Kemudian misalkan salah satu yang kebijakannya adalah kredit fiktif atau korupsi ya. Ada banyak ya korupsi ya, ketidakjujuran banyak lah ya. Kemudian kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi tadi ya. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang tutup lubang ya. Kemudian pengkategorian resiko dari segi perbankan. Ada resiko likuiditas pasar ya. Resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Kemudian ada resiko likuiditas pendanaan. Resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Kemudian karakter investor terhadap resiko likuiditas. Manajemen perusahaan selalu menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi kewajiban secara tepat ya, di mana harga saham tetap stabil sehingga investor banyak yang memburu saham perusahaannya. Jadi kalau kita sudah IPO itu perusahaan kita tuh harus transparan ya, harus dilihat bahwa ini perusahaannya sehat gitu ya untuk meyakinkan investor ya. Tadi salah satu indikator kondisi atau manajemen likuiditasinya itu bagus adalah dari harga
saham. Kalau harga sahamnya stabil, ya bagus ya di pasar, maka perusahaan investor itu pasti memburu banyak membeli. Kalau investor ingin berinvestasi di tempat perusahaan yang sehat dan aman, stabil, tentu ya. Kemudian investor akan menjauhi risiko dan mendekati keuntungan. Tentu ini sudah menjadi suatu rahasia ya. Solusi untuk mengatasi resiko pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Ya, satunya untuk meminimalisir kredit macet, kemudian tadi ya menganalisa organisasi. Salah satunya organisasi penting ya, organisasi. Jadi kalau kalian itu nanti ketika punya perusahaan ya, ini sangat penting organisasi itu ya. Jadi bikin dulu struktur sehingga tidak atau bikin acara kalau di BEM di mana gitu ya. Kalau bikin acara bikin struktur kepanitiaan yang efektif. Ya, jadi tidak banyak yang terlibat tapi nggak efektif, itu nanti kalau di bank itu bisa jadi biaya operasionalnya tinggi. Ya, buka cabang nih mana bagus ya efektif. Jadi buka cabang tuh nggak ngasal. Buka cabang di sini di setiap kota ada. Kalau di Bank BSI coba lihat ya di Bank BSI. Di beberapa kota tuh bahkan nggak ada, di Bali ada nggak ada. Kalau kita lihat di BSI itu ya saya terakhir info itu ada hanya di 17 provinsi dari 34 BSI itu. Kenapa sih nggak buka cabang di ya mungkin mau ya menganalisa ini apa kehati-hatian ini efektif kalau di Bali efektif laku nggak di Bali atau misalkan di Papua laku nggak kira-kira BSI ya atau di Manado misalkan. Nah, gitu ya. Jadi prinsip kehati-hatian itu sangat penting sekali untuk terutama dalam menganalisa organisasi ya, pegawai dan sebagainya. Jadi pegawainya juga kantor cabang perlu berapa orang sih ya di analisa. Oh, harus ada kepala cabang, ada manajer, ada ini stafnya berapa, itu dianalisa ya. Kemudian menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada itu berdasarkan analisis jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek, tapi memberikan kerugian jangka panjang. Nah, ini juga salah ya. Nah, kemudian solusi kedua, memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makro secara baik. Yang ketiga, melakukan pendekatan hedging. Hedging itu lindung nilai ya. Hedging itu biasanya untuk ekspor impor misalnya hedging itu. Kita ekspor, kita menjamin impor barang. Nah, biasanya kalau misalkan gini, kita sepakat di harga 12.500 nih dolar. 12.500 dolar. Ketika kita kirim barang, kirim transfer, ternyata dolarnya sudah naik jadi 13.000. Wah, kan rugi itu 500. Nah, itu ada hedging itu lindung nilai. Untuk mengantisipasi ini nanti ada ini. Kalian boleh nih tugas bacanya hedging. Tugas baca. Boleh ini jadi PKM-nya bagus ya. Konsep hedging ya, lindung nilai di perbankan, implementasi di perbankannya gimana? Terutama untuk tadi menjamin impor itu kan harus dari bank jaminannya ya. LC namanya, letter of credit ya. Nah, terutama tadi untuk melindungi nilai agar karena si fluktuasi kurs dolar atau mata uang lain itu sangat tiap detik perbedaannya, tiap menit ya, tiap hari berbeda terus bisa jadi perbedaannya bisa ekstrim, bisa stabil gitu ya, tergantung tadi apa namanya, tergantung kondisi ekonomi. Kemudian melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi ya, terutama untuk produk-produk di perbankan ya, menghitung biaya-biaya operasional. Kemudian melakukan perjanjian dengan bank dalam penyediaan kredit dengan menghindari kehutang berlebihan, menghindari operasi luar negeri di negara berisiko tinggi, ya, menurunkan harga pada jenis barang yang sudah dijual dan meningkatkan harga pada barang yang tingkat permintaannya tinggi. Ya.
Kemudian manajemen kinerja perusahaan, ada liquid dan solvable. Yang disebut liquid dan solvable itu adalah ada di mana suatu perusahaan nyatakan sehat dan dalam kondisi baik. Ya, terutama liquid itu bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Itu sebenarnya indikatornya. Liquid dan insolvable, di mana suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik. Meskipun perusahaan secara kualitas masih sehat, akan tetapi solvabilitasnya berada pada yang masalah. Jadi secara ini ya tidak baik ya, meskipun dianggap sehat, liquid ya, tapi ada beberapa misalkan dari kewajiban jangka panjangnya atau tadi bobotnya agak tinggi nih. Nah, 95% ya, berarti masih liquid ya, masih liquid gitu, masih sehat, tapi bobotnya nggak ya, kinerjanya nggak bagus ya, biaya operasional masih tinggi atau profitnya rendah ya dan sebagainya. Liquid dan solvable ini tidak bila karena likuiditasnya tidak sehat, akan tetapi kemampuan perusahaan membayar kewajiban masih tepat waktu. Liquid dan insolvable kondisi perusahaan menuju bangkrut ya. Liquid dan insolvable. Strateginya tidak melakukan tindakan yang ceroboh dalam kebijakan keuangan, kemudian tidak melakukan tindakan spekulasi keuangan, melakukan kebijakan penggunaan hutang berdasarkan proporsi, dan seorang manajer harus memiliki sumber pendanaan cadangan. Tadi ya bisa di saham dan sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Tugas yaitu kalian harus sudah mengumpulkan draft tugas project ya, ada di kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.